Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang larutan asam basa. Nah, larutan asam basa ini banyak pembahasannya ya, mulai dari konsep asam basa, kemudian ada kaitannya dengan percampuran, ada kaitannya dengan indikator. Namun kali ini kita akan membahas larutan asam basa yang kaitannya dengan penentuan pH larutan. Oke, kebetulan di sini saya sudah menyiapkan satu soal di mana soalnya ini mungkin sifatnya hot ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini ada wacana yang kemudian wacananya itu kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, kemudian nanti dalam memahami dan menyelesaikan soal ini membutuhkan pemahaman yang lebih. Oke, langsung saja teman-teman, kita langsung saja mengerjakan soalnya. Di sini dalam kehidupan sehari-hari, asam asetat atau sering juga kita dengar cuka, di mana senyawanya itu adalah CH3COH, sering dimanfaatkan dalam meracik kuah bakso sehingga suatu ketika seorang praktik ini mengetahui berapa pH larutan asam asetat tersebut. Nah, sampel larutan kemudian diambil dari asam asetat yang biasa ditambahkan pada kuah bakso tersebut pada salah satu tempat makanan yang berada di Lombok. Nah, selanjutnya dianalisis pada laboratorium kimia, di mana di sini larutan asam cukanya memiliki konsentrasi 0,001 molar dengan derajat ionisasi 0,01. Pertanyaannya itu adalah berapa pH larutan asam asetat tersebut. Kemudian kalau kita bandingkan dengan HCl 0,01 molar, apakah pH-nya itu lebih besar atau lebih tinggi? Maka untuk menyelesaikan soal yang ini, caranya seperti apa teman-teman? Jadi caranya itu, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus menulis diketahui dulu ya. Dimana di sini diketahui asam cuka memiliki konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi ditulis kurung kotak CH3COOH itu sebesar konsentrasinya 0,001 molar. Nah, biasanya dalam perhitungan asam basa kita menggunakan keistimewaan angka 10. Artinya di sini kita tulis 1 dikali 10 pangkat min, ingat di belakang koma itu ada 1 2 3 digit, maka di sini min 3 molar. Kemudian di sini dia memiliki derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu lambangnya alfa, teman-teman. Nah, nilainya itu sebesar 0,01. Ini kalau kita buat dalam 10 pangkat, maka 1 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian di sini konsentrasi HCl sebesar 0,01 molar, atau kita tulis lagi 1 kali 10 pangkat min 2 molar. Pertanyaannya itu adalah berapa pH dari CH3COH atau asam cuka yang digunakan sebagai salah satu racikan kuah bakso, dan apakah pH CH3COOH ini lebih besar dari HCl yang konsentrasinya 10 pangkat min 2. Nah, seperti itu teman-teman pertanyaannya. Kita langsung. Jadi, kita jawab teman-teman ya. Nah, untuk menjawab soal ini, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah mencari pH CH3COH dulu. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan pH dari asam cuka tersebut? Nah, rumus untuk mencari pH asam, baik itu asam lemah maupun asam kuat,
itu banyak ya. Tapi di sini yang kita bisa jadikan sebagai patokan untuk menentukan rumus mana yang digunakan itu tergantung dari apa yang diketahui. Di sini diketahui itu adalah CH3COH asam cuka, di mana asam cuka itu adalah asam lemah. Jadi CH3COH itu termasuk ke dalam asam lemah. Kemudian di sini diketahui ada alfa atau derajat ionisasi. Maka untuk menentukan rumus pH dari CH3COH kita gunakan konsentrasi H+ alfa dikalikan molaritas asamnya, atau kita tulis Ma biasanya ya. Nah, di sini tinggal kita hitung saja. Alfanya itu 10 pangkat min 2 dikali molaritas asamnya atau CH3COH-nya itu 10 pangkat min 3 atau 1 kali 10 pangkat min 2 dikali 1 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya itu adalah tinggal dijumlahkan saja. 1 dikali 10 pangkat min 5. Jadi dijumlahkan ini maksudnya min 2 min 3. Min 2 min 3 berarti min 5 molar. Itu adalah besaran dari konsentrasi H+ dari asam lemah. Lalu kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan konsentrasi H+? Jadi langsung kita mencari pH-nya. pH-nya itu sama dengan min log konsentrasi H+. Di min log konsentrasi H+ yang kita dapat tadi 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi 1 kali 10 pangkat min 5. Berarti sama dengan 5 teman-teman ya. Ingat caranya, jangan sampai lupa. Kemudian selanjutnya, pembahasan berikutnya itu adalah kita akan membahas apakah pH CH3COH ini lebih besar daripada HCl. Nah, sekarang yang kita lakukan itu adalah kita cari dulu pH dari HCl berapa. Oke, kita cari HCl. Ingat, HCl adalah asam kuat, teman-teman ya. Asam kuat. Untuk menentukan konsentrasi asam kuat, ya tinggal kita tentukan rumusnya. Konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma atau molaritas asam. A ini adalah valensi asam atau jumlah konsentrasi, jumlah H+ yang dihasilkan. Nah, gimana caranya mengetahui? Jadi gini caranya teman-teman. HCl kita ionisasi menjadi H+ plus Cl min ya. Di sini koefisien H itu tidak ada ya, maka di sini menandakan dia jumlahnya 1. Nah, 1 ini ya adalah A-nya atau valensi asam. Ini yang kemudian kita masukkan ke sini. 1 dikali molaritas asamnya itu sama dengan tadi 10 pangkat min 2. Jadi 1 kali 10 pangkat min 2 ini sama dengan 10 pangkat min 2 molar. Baru setelah itu kita tentukan pH dari HCl. Ini min log konsentrasi H+. Min log. Di sini 1 ya, 1 kali 10 pangkat min 2, di sini 1 kali 10 pangkat min 2. Itu sama dengan 2. Nah, jadi seperti itu. Gampang sekali ya. Nah, sekarang kita bandingkan pH dari CH3COOH dengan pH dari HCl. Di sini pH dari CH3COOH itu sebanyak 5. pH dari HCl itu sebesar 2. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pH CH3COOH lebih besar daripada HCl? Ya, kalau kita bandingkan 5 dengan 2 tentu pH-nya lebih besar CH3COOH ketimbang HCl. Tapi kalau ditanya mana lebih kuat sifat keasamannya, tentu yang memiliki pH lebih rendah adalah yang memiliki sifat keasaman lebih kuat. Tapi di sini yang ditanya itu adalah apakah lebih besar pH-nya antara CH3COOH dengan HCl. Tentu jawabannya itu yang ini, bahwa pH CH3COOH yang nilainya 5 lebih besar daripada pH HCl yang nilainya 2. Nah, seperti itu teman-teman untuk pembahasan
tentang menyelesaikan larutan yang kaitannya dengan asam maupun basa. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.